Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pada hari ini saya akan melanjutkan yaitu materi tentang disiplin pada kelas atau pada pengelolaan kelas. Kalau kemarin sudah saya berikan materi tentang pendekatan dalam manajemen pengelolaan kelas. Terus minggu kemarin sudah ada tugas untuk menganalisa pembelajaran secara daring melalui aplikasi Sibela. Jadi di sistem Sisdayanti saya, tugas mahasiswa yang sudah masuk sebanyak ada 11 mahasiswa ini yang sudah mengirimkan tugas analisa kasus pembelajaran daring pada COVID-19 di domisilinya masing-masing. Terus materi hari ini saya lanjutkan yaitu tentang disiplin pada kelas. Pertama yaitu untuk pengertian disiplin kelas. Jadi disiplin sendiri dari bahasa Latin yaitu disciplina, yaitu yang artinya menunjukkan kepada belajar dan mengajar. Terus ada lagi kata yang lain yaitu disiplin yang berarti mengikuti orang belajar di bawah pengawasan seorang pemimpin. Atau disiplin dikenal ada dua istilah, yaitu pengertiannya hampir sama tetapi terbentuk satu sama lain yang merupakan suatu urutan. Jadi kedua istilah itu adalah disiplin dan ketertiban. Ada juga yang menggunakan istilah siasat dan ketertiban. Ini menurut ahli pendidikan yaitu Suharsimi Arikunto pada tahun 1993 di halaman 114. Itu tentang pengertian ketertiban. Terus saya lanjutkan yaitu disiplin itu ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama yaitu proses atau hasil pengarahan pengendalian keinginan, dorongan atau kepentingan guna mencapai maksud atau untuk mencapai suatu tindakan yang lebih efektif. Terus yang kedua yaitu mencari tindakan terpilih dengan ulet, aktif dan diarahkan sendiri meskipun menghadapi suatu rintangan. Yang ketiga yaitu pengendalian perilaku secara langsung, otoriter dengan hukuman atau hadiah. Terus yang keempat yaitu pengekangan dorongan dengan cara yang tak nyaman dan bahkan menyakitkan. Ini menurut dalam Ali Imron yaitu di tahun 2012 halaman 172 yaitu tentang poin tentang disiplin. Jadi kalau para siswa atau peserta didik itu biasanya untuk disiplin itu sebagai suatu ancaman atau suatu hukuman dari seorang guru atau seorang pendidik. Tapi ini sebenarnya merupakan suatu aturan yang diterapkan oleh sekolah. Jadi guna untuk memberikan bagaimana nanti proses belajar mengajar dalam suatu kelas agar menjadi suatu kondusif.
Itu sebenarnya dari poin disiplin. Terus di sikap disiplin yang dilakukan oleh seseorang sebenarnya adalah suatu tindakan untuk memenuhi tuntutan, yaitu tuntutan tentang aturan dalam suatu sekolah. Terus ada nilai-nilai yang dapat diklasifikasikan dalam suatu disiplin. Yang pertama yaitu tentang nilai-nilai keagamaan atau nilai-nilai kepercayaan, atau istilah yang lain yaitu nilai religius, yaitu nilai yang diyakini kebenarannya sehingga melahirkan tindak-tindak disiplin yang penuh ketulusan untuk berkorban. Contohnya apa? Jadi contohnya misalnya kewajiban sholat dalam 5 waktu. Itu kalau di agama Islam. Atau mungkin kalau di agama Kristen yaitu pergi ke gereja untuk menjalankan ibadah. Itu nilai pada keagamaan atau religius. Terus yang kedua, nilai-nilai tradisional, yaitu nilai-nilai yang melahirkan misalnya tindak tanduk pantangan yang kebanyakan tidak masuk akal dan mengandung misteri. Itu biasanya unsurnya unsur budaya. Contohnya apa? Jadi pantangan misalnya makan kaki ayam, ya, kalau di suatu daerah misalnya, atau misalnya kalau menduduki bantal nanti akan udunen. Itu kan nilai suatu budaya yang sifatnya masih bersifat tradisional. Terus yang ketiga, nilai-nilai kekuasaan. Ya, nilai yang bersumber dari penguasa yang melahirkan tindak tanduk disiplin demi terlaksanya tata kepemimpinan menurut kehendak penguasa. Contohnya apa? Contohnya harus membayar seperti misalnya seseorang yang melanggar suatu norma atau suatu aturan tertentu. Terus misalnya kalau di suatu kerajaan itu orang untuk menghadap penguasa atau raja harus jongkok, atau istilahnya harus silo dalam menghadap sang raja. Terus ada nilai-nilai subjektif. Jadi pengakuan dari nilai ini berdasarkan penilaian pribadi yang melahirkan tindak tanduk yang egosentrik, ya menurut pribadi individu masing-masing. Jadi contohnya apa? Contohnya menurut saya hal ini tidak benar karena misalnya pihak kiai mengatakan misalnya A harus dilaksanakan oleh santrinya. Itu bersifat nilai-nilai yang subjektif. Terus yang kelima yaitu nilai-nilai rasional. Nilai-nilai yang memberi penjelasan dan alasan yang perlu tidaknya dilakukan tindak tanduk disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya apa? Jadi contohnya jika ingin berhasil dengan baik dalam sekolah maka harus rajin belajar. Itu contoh yang masuk akal, ya, yang bisa di logika yang sesuai dengan keadaan realnya. Jadi misalnya jika siswa ingin mendapatkan nilai yang baik dengan menggunakan jalan yang pintas, misalnya waktu mau ujian itu misalnya pergi ke Mbah Dukun untuk mendapatkan nilai yang bagus, itu sudah tidak relevan dengan keadaan yang sekarang, atau namanya tidak rasional. Jadi di keuntungan disiplin di siswa atau peserta didik itu
belajar hidup dengan pembiasaan yang baik. Jadi pembiasaan yang baik itu arahnya ke hal yang positif dan bermanfaat bagi dirinya dan lingkungan. Jadi kalau disiplin bisa diterapkan di dalam suatu kelas, itu pembelajaran akan lebih kondusif, lebih nyaman, baik dari sisi pendidik maupun dari sisi peserta didiknya. Terus dalam prakteknya, jadi disiplin kelas dibagi menjadi dua jenis. Jadi disiplin yang berasal dari kesadaran peserta didik sendiri. Jadi artinya apa? Artinya perilaku disiplin yaitu dari datang kesadaran masing-masing siswa tanpa harus diperingatkan oleh seorang guru atau seorang pendidik. Jadi biasanya itu kalau di keadaan psikologi anak sekarang itu sudah jarang muncul dari kesadaran peserta didik. Ya ada, tapi prosentasinya lebih kecil. Terus yang kedua, disiplin yang timbul karena ada paksaan ya. Jadi biasanya ada paksaan dari pendidik atau wali kelas. Jadi kalau siswa itu sekarang kalau tidak dipaksa, itu akan pembelajaran di suatu kelas tidak akan menjadi kondusif. Karena ya karakter setiap siswa itu kan sudah berbeda-beda. Jadi kalau di penelitian itu pembelajaran akan aktif atau efektif itu paling kurang lebih dalam waktu 10-15 menit itu siswa akan aktif untuk memerhatikan dari gurunya. Terus yang selanjutnya yaitu pentingnya dari penanaman disiplin dalam suatu kelas ya. Jadi di sikap kesadaran dari diri sendiri itu contoh pelaksanaan disiplin kelas itu yang pertama datang ke sekolah tepat waktu. Itu contohnya. Jadi kenapa disiplin itu perlu diterapkan? Itu yang pertama yaitu biasanya dalam pembiasaan setiap hari itu ada datang sekolah tepat waktu. Terus yang kedua rajin belajar. Yang ketiga menaati peraturan sekolah. Yang keempat mengikuti upacara dengan tertib. Yang kelima melaksanakan dan mengumpulkan tugas dengan baik dan tepat waktu. Itu pembiasaan yang dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar secara tatap muka yang setiap hari mesti dilakukan oleh seorang siswa. Jadi nanti kalau kalian sudah menjadi seorang guru atau seorang pendidik itu tidak terlepas dari poin-poin ini. Jadi kalian perhatikan bagaimana keadaan siswa itu datangnya terlambat enggak untuk masuk sekolah. Terus rajin belajar enggak, itu yang perlu diperhatikan. Jadi misalnya kalau ada tugas itu mengerjakan enggak, terus pada waktu pembelajaran di kelas memperhatikan enggak dalam guru menyampaikan suatu materi. Terus mentaati peraturan di sekolah. Biasanya di sekolah itu sudah mempunyai suatu aturan atau tata tertib yang harus dikerjakan oleh seorang siswa. Terus yang keempat mengikuti upacara dengan tertib itu biasanya arahnya ke nasionalisme. Jadi bagaimana mereka menggunakan atribut yang lengkap atau tidak itu juga harus kalian perhatikan. Terus yang kelima melaksanakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu atau tidak ya. Atau mungkin pas kalian cek ada siswa yang belum mengerjakan, itu harus diberi sanksi atau
beri tugas untuk mengganti tugas yang lain. Terus yang selanjutnya, hak kebutuhan siswa dan tampilan guru hubungannya dengan disiplin. Jadi itu semua adalah hak umum yang dimiliki oleh para siswa. Dalam kaitan ini, guru harus berusaha menerapkan dalam praktek-praktek disiplin baik pada kebijakan sekolah maupun peraturan atau hukum. Jadi di sini ada masyarakat, khususnya orang tua, wali murid atau kelompok masyarakatan sering membawa jumlah kasus pelanggaran terhadap hak para siswa ke sekolah. Itu biasanya kalau di dalam suatu kelas ada persatuan orang tua atau namanya yaitu paguyuban siswa atau murid. Biasanya nanti ada kasus-kasus ya, jadi beberapa siswa yang penting dan perlu dijamin. Ya, yang pertama, hak menyelesaikan pendidikan sebaik-baiknya. Terus yang kedua, persamaan kedudukan atau kebebasan dari diskriminasi dalam suatu kelompok. Terus yang ketiga, hak berekspresi secara pribadi. Terus yang keempat, hak keleluasaan pribadi. Terus yang terakhir, hak menyelesaikan belajar atau studi tepat waktu. Terus yang selanjutnya yaitu ada poin bagaimana strategi dalam penanaman disiplin dalam suatu kelas. Yang pertama, dengan model contoh yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Contohnya seperti apa? Tentang bagaimana mereka bersikap ya. Jadi dalam suatu kelas sikap siswa itu seperti apa? Terus bagaimana mereka bertutur berperilaku terhadap temannya atau dengan gurunya. Terus itu sesuai dengan aturan atau tata tertib yang berlaku di dalam suatu sekolah. Terus yang kedua yaitu penerapan peraturan tata tertib yang fleksibel, yang nyaman, tidak membuat peserta didik merasa tertekan selama proses belajar. Terus yang ketiga yaitu menyesuaikan peraturan dengan psikologi dan perkembangan anak. Jadi tujuannya untuk apa? Jadi supaya anak tidak merasa tertekan dan perkembangan tidak terganggu karena tekanan terhadap psikologisnya. Terus yang keempat, jadi juga melibatkan peserta didik dalam pembuatan aturan tata tertib. Biasanya kalau di sekolah itu sudah diwakili oleh namanya komite itu untuk membuat suatu aturan atau tata tertib di suatu sekolah. Terus yang kelima, menjalin hubungan sosial yang baik dengan peserta didik agar tercipta suasana kekeluargaan yang nyaman. Ini perlu diperhatikan, jadi hubungan sosial, baik hubungan sosial antar siswa dengan guru, terus guru dengan pihak orang tua. Terus yang keenam, bagaimana mengajarkan untuk hidup menurut prinsip struktur otoritas. Ini berkaitan dengan tadi prinsip religius ya. Jadi bagaimana bertindak sesuai dengan aturan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang ketujuh, memperlakukan orang tua peserta didik sebagai mitra. Jadi anggaplah orang tua siswa atau peserta didik itu sebagai mitra di dalam lingkungan sekolah. Jadi seorang pendidik sudah seharusnya bekerja sama dengan orang tua itu ya. Terus yang 8, bagaimana mengatur dan menciptakan suasana kelas yang baik. Jadi menjadi wadah peserta didik dalam mengikuti arus proses belajar mengajar yang dijalankan.
Misalnya bagaimana penataan ruang kelasnya, bagaimana pengaturan tempat duduknya, dan persiapan mengajar. Itu biasanya dilakukan namanya moving class, yaitu bagaimana siswa itu untuk tempat duduknya setiap hari bisa dirubah sesuai dengan urutannya. Terus yang ke-9, pemberian reward atau penghargaan kepada siswa yang berperilaku, tentunya berperilaku yang baik. Hal ini dapat memberikan atau memacu siswa untuk menaati kedisiplinan. Kira materi hari ini sampai ini dulu, jadi tentang materi kedisiplinan. Jadi untuk minggu depan bisa saya lanjutkan, yaitu masih dalam hal materi tentang kedisiplinan siswa yang diterapkan di dalam suatu sekolah. Terus silakan untuk materi hari ini di resume, nanti bisa kalian upload di sistemnya Sibela. Bisa kalian upload di menu di logbook juga boleh. Terus di menu memo juga boleh. Silakan nantian memilih itu untuk membuat ringkasan pada materi ini. Saya kira sampai ini untuk materi. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.